صنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zuhdi Maksum dalam siaran podcast Al Khairat. Untuk mengawali siaran ini, saya akan menceritakan sedikit latar belakang pembuatan podcast Al Khairat. Al Khairat sendiri adalah sebuah musola kecil yang terletak di sebuah kampung di tengah kota Malang. Musola ini dikelola oleh suami istri Dr. Andes Haji Muhammad Toha Rosadi yang pada tahun 2021 ini genap berusia 84 tahun, dan istrinya Siti Arofah genap berusia 72 tahun. Pada usia ini mungkin beliau menjadi bagian dari sedikit masyarakat yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Yang bisa beliau lakukan mungkin hanya bertanya-tanya, mengapa sekarang anggota pengajian semakin menghilang dan jumlah anak-anak kecil yang ikut mengaji semakin berkurang tiap tahunnya. Tergerak atas keprihatinan ini, kami sebagai dosen Universitas Tribuana Tunggadewi Malang yang tentunya tidak berbeda dengan dosen-dosen lain di seluruh Indonesia, kami memiliki tugas harus mengabdi untuk masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Kami berusaha memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan pengelolaan musola Al Khairat melalui media online. Kami juga memberikan penjelasan kepada Bapak Toha Rosadi dan istrinya bahwa meskipun secara fisik kita tidak lagi dapat melihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi sebuah pengajian, akan tetapi apa yang kita lakukan melalui media online dapat menjangkau pendengar yang jauh lebih luas, melewati batas-batas wilayah, bahkan batas-batas sebuah negara. Dalam media yang kami bangun, kami berusaha menyampaikan materi yang berkaitan dengan bidang ilmu yang telah kami kuasai, yang kemudian akan diselaraskan dengan pendalaman ilmu agama yang kami pelajari. Pemirsa, hari ini Malang tanggal 18 Juni 2021, kita akan dengarkan pemaparan dari Ibu Ayu Chandra Kartika Fitri, STMT. Beliau adalah dosen Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas dan menyampaikan terkait keutamaan pendidikan dan perempuan sendiri di dalam Islam. Kita ketahui sendiri di dalam Islam, pendidikan itu sangat diutamakan. Di surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang telah diberikan ilmu. Nabi SAW sendiri mengatakan, keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang beriman adalah seperti keunggulan bulan atas seluruh benda langit, dan para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Mereka tidak meninggalkan dinar dirham, satu-satunya warisan adalah pengetahuan. Sehingga siapapun yang mengambil itu, maka dia telah mengambil bagian yang paling cerdas. Islam juga mewajibkan bagi laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Imam Al-Ghazali sendiri di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyampaikan, jika seseorang dia mencari ilmu dengan hanya maksud untuk sekedar hebat-hebatan, mencari pujian, atau untuk mengumpulkan harta benda, maka dia sungguh telah berjalan untuk menghancurkan agamanya, merusak diri sendiri,
dan menjual akhirat dengan dunianya. Kita ketahui sendiri bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan itu terlalu murah jika ditujukan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Ilmu harusnya ditujukan untuk ibadah dan mencari hidayah Allah. Siapapun yang mencari ilmu dengan niat yang mulia, kata Rasulullah SAW, para malaikat akan melindungi pencari ilmu tersebut dengan membentangkan sayapnya, dan ikan-ikan di laut mendoakan para pencari ilmu yang ikhlas dalam langkahnya. Pada hakikatnya, motivasi menuntut ilmu adalah ibadah, bukan sekedar mencari pekerjaan atau status sosial. Sejarah mencatat kisah-kisah para wanita hebat yang diantaranya sampai mereka harus berpergian ribuan kilometer hanya untuk mendengarkan hadis dari para narator yang mereka merangkai sanad sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang peneliti di Oxford Center for Islamic Studies, Dr. Muhammad Akram Nadwi, yang telah menulis lebih dari 25 buku, di mana ia sendiri terkejut dengan penemuannya ketika dia mulai proyek penelitian terkait ulama hadis perempuan. Pada dasarnya, perempuan dalam peradaban Islam, mereka juga menjadi para intelektual. Selain mereka juga mengelola rumah tangga mereka, mengasuh anak-anak mereka, menerima beasiswa, berpartisipasi dalam urusan masyarakat, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata oleh Muhammad Akram Nadwi ini ditemukan banyak sekali ulama perempuan yang semula dia hanya mengira ada 20-30 ulama perempuan, namun setelah 15 tahun penelitian itu berjalan, ia menemukan ada lebih dari 8.000 ulama perempuan, dan sampai saat ini beliau sudah menulisnya terkait ulama perempuan itu sampai mencapai 40 jilid. Dr. Akram sendiri meyakini bahwasanya angka ini belum menunjukkan angka yang sesungguhnya sepanjang sejarah Islam. Bisa jadi akan lebih banyak lagi. Akhirnya Dr. Muhammad Akram Nadwi ini dari Oxford Center for Islamic Studies, dia menulis sebuah buku yang berjudul Al-Muhaditsat, yang terkait para ulama perempuan dalam Islam, yang diterbitkan tahun 2007. Buku tersebut menunjukkan bukti yang sangat gamblang tentang partisipasi tinggi para muslimah dalam memajukan peradaban Islam. Buku tersebut juga diisi banyak kisah-kisah tentang para sahabiah, para ilmuwan Islam yang mereka juga memberikan ilmu, membagikan ilmu mereka, berdiskusi dengan para lelaki juga untuk bisa menimba ilmu. Kemudian sejak masa Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan itu telah banyak berpartisipasi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Tercatat di sini ada Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq yang beliau mendapatkan gelar Al-Faqihat Al-Ummah, yang beliau meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis dari Nabi, dan juga memiliki peran yang sangat besar di bidang ilmu pengetahuan, baik dalam hal sastra, puisi, dan sejarah orang-orang Arab. Selain itu, sejarah juga mencatat kontribusi ilmuwan muslimah lainnya. Salah satunya adalah Maryam Al-Asturlabi. Beliau adalah seorang ilmuwan dan penemu di abad 10 Masehi. Dia yang merancang astrolog, yang kemudian sekarang memang digunakan dalam bidang astronomi untuk bisa menentukan di mana posisi matahari, planet, dan sistem navigasi. Kemudian juga ada Lubna dari Andalusia. Dia adalah seorang ahli bahasa, ahli matematika dan kaligrafi, yang pada zaman tersebut tidak ada orang di Baghdad yang bisa menyamai keunggulan sastranya. Kemudian ada lagi Labana dari Cordoba. Dia adalah seorang ahli dalam matematika
dan sastra. Dia mampu memecahkan masalah geometri dan aljabar yang sangat kompleks. Saat itu dia menjadi seorang sekretaris khalifah. Berikut ini adalah gambaran ilmuwan muslimah yaitu Maryam al-Astulabi yang kemudian merancang sistem navigasi yang sampai saat ini digunakan, bisa menghasilkan GPS ya, dan juga sistem navigasi yang lainnya. Kemudian ada juga Fatimah Al-Fihri. Beliau adalah seorang muslimah yang mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin pada abad 800 Masehi, ya, sebuah universitas pertama di dunia yang dibangun tahun 859 Masehi, jauh sebelum adanya Universitas Al-Azhar, Cambridge, Harvard, Oxford. Ya. Fatimah Muhammad Al-Fihri, ya, beliau dijuluki Al-Banin, yaitu berarti ibu dari anak-anak Fes. Fatimah Al-Fihri merupakan muslimah kaya dan bangsawan yang dia memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Beliau memiliki saudara bernama Maryam yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu Maryam al-Astulabi. Mereka kakak beradik ini sangat mencintai ilmu Islam dan sains. Mereka berdua memiliki visi dan misi yang sama untuk memajukan peradaban. Fatimah sendiri sangat menyadari pentingnya memiliki pusat studi keagamaan ya, dan mengembangkan studi-studi keislaman. Ya. Setelah ayahnya wafat, ya, beliau juga membangun masjid yang juga diberi nama Al-Qarawiyyin, yang kemudian bisa menyebarkan pengetahuan dan juga persebaran budaya antara Islam dan Eropa. Universitas Al-Qarawiyyin sendiri juga telah menghasilkan banyak ilmuwan terkemuka. Sebut saja Ibnu Rus, Muhammad Ibnu Hajj Al-Abdari, Abu Imran, Al-Khattabi, Ibnu Khaldun, Abdullah Al-Ghumari, dan tokoh yang lainnya. Universitas Al-Qarawiyyin adalah contoh sempurna tentang bagaimana Islam menggabungkan agama dan pendidikan. Islam tidak terpisah dari urusan kehidupan. Ini bukan hanya sebuah contoh bagaimana pendidikan dan agama itu bergabung, tetapi merupakan peran terhormat perempuan dalam masyarakat Islam yang merupakan aspek Islam yang sering disalahpahami. Semoga dari paparan singkat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya sebenarnya muslimah itu juga bisa berperan besar dengan visi keilmuannya, dan kita juga bisa melihat bahwasanya laki-laki muslim dan perempuan muslimah sepanjang sejarah Islam itu selalu bekerja sama dalam membangun keilmuan dan peradaban. Tidak ada pertentangan di antara mereka dalam masalah prinsip, ataupun tidak ada diskriminasi laki-laki terhadap perempuan, seperti yang sering dituduhkan orang-orang barat atau feminis terhadap hukum-hukum Islam. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memotivasi jamaah semua untuk senantiasa mengkaitkan antara Islam dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian bisa dilahirkan ya ilmuwan-ilmuwan muslim maupun muslimah yang bermanfaat ya bagi kemajuan peradaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى